Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Wa qala al-ulama'u kullu hayatuna ibadatun. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu su'ba idza syi'ta sahla. Segenap puji bagi Allah, rahmat dan sejahtera. Marilah sama-sama kita doakan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'in dan para alim ulama. Yang kami muliakan guru-guru kami yang telah berhadir, orang tua kami, para tokoh, segenap kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Adapun pada subuh yang berbahagia ini, izinkan untuk kami sampaikan ceramah singkat yang menjadi tema pada subuh yang berbahagia ini adalah kehidupan kita semuanya bernilai ibadah. Hadirin kaum muslimin jamaah yang berbahagia, judul ini merupakan satu motivasi semangat dari kaidah ulama usul fiqh yang mengatakan kullu hayatuna ibadatun. Tiap-tiap kehidupan kita itu semua bernilai ibadah. Kita hidup dalam durasi 24 jam. 24 jam dengan berbagai macam aktivitas, belum tentu semuanya itu kita luangkan waktu untuk beribadah. Ibadah yang sudah kita maklum, salat yang maktubah 5 waktu, kemudian salat sunat, duha, tahajud, sunat rawatib, witir. Artinya belum tentu dua sepertiga dari 24 jam kita gunakan untuk ibadah. Namun ada motivasi yang mendorong kita, yang memberikan semangat, yaitu kaidah ulama usul fiqh yang mengatakan seluruh kehidupan kita adalah ibadah. Nah, kenapa bisa mereka berpendapat bahwa seluruh kehidupan kita adalah ibadah? Mulai dari kita bernafas, kemudian mengeluarkan nafas, tidur, bangun, makan, buang hajat besar dan buang hajat kecil, bekerja, mengasuh anak, bergaul dengan masyarakat, kawan-kawan dan teman-teman, itu semuanya adalah ibadah. Hal ini tentu yang pertama sesuai dengan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budullah. Hikmah diciptakan jin dan manusia adalah untuk menyembah Allah. Golongan jin dan golongan manusia diciptakan, hikmahnya apa? Untuk menyembah Allah. Bukan Allah mengharap ibadah dari jin dan manusia,
juga pula pun tidak dari para malaikat. Kalau misalnya makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah khusus untuk beribadah, cukup hanya para malaikat saja. Malaikat makhluk dari 3 golongan makhluk, jin dan manusia, malaikat paling banyak. Ada malaikat yang tugasnya ruku sampai hari kiamat ruku, dari awal dicipta oleh Allah sampai ruku. Ada malaikat yang dicipta oleh Allah i'tidal, sujud, bertasbih, tahmid dan tahlil. Mereka itu selalu mengerjakan perintah Allah sampai hari kiamat. Kemudian yang kedua, kenapa para ulama usul fiqh itu mengatakan bahwa seluruh kehidupan kita adalah ibadah? Merujuk kepada perkataan Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Mereka berpendapat bahwa ilmu itu terbagi kepada 3 golongan. Yang pertama, al-ilmu bin niyat. Yang kedua, al-ilmu bil lisan. Kemudian yang ketiga, al-ilmu bil jawarih. Ilmu belajar bagaimana bisa berniat dengan benar. Yang kedua, ilmu belajar bagaimana cara menggunakan lisan yang benar agar lisan kita tidak tersalah. Yang ketiga, ilmu belajar tentang al-jawarih, amal, bagaimana amalan kita diterima oleh Allah. Yang pertama, belajar tentang niat. Abu Bakar bin Katsir, beliau mengatakan, ta'allamun niyat fa innaha asyaddu minal amal. Belajarlah kita bagaimana bisa berniat, karena niat itu lebih penting dibanding daripada amal. Niat itu luas. Bicara niat, bicara tempat, zaman dan waktunya, yaitu hati. Hati adalah pondasi, hati adalah pengontrol bagusnya lisan dan bagusnya amal. Maka oleh Imam Al-Muta'arri beliau mengatakan, silahun niyah bisilahil amal, wa silahun niyah wa silahul amal bisilahin niyah. Baik amal itu kenapa? Karena sebab niat. Baik niat itu dengan sebab amal. Artinya antara amal dan niat itu saling keterikatan, ada hubungan yang erat yang mengatur satu sama lainnya. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, kata Allah, benar-benar manusia itu dalam rugi, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus solihat, dan mengerjakan amal yang salih, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan dengan sesamanya mereka memberikan nasihat dengan kebenaran dan untuk saling bersabar terhadap musibah
yang telah menimpa. Maka kita perhatikan ayatnya mencakup 3 bahagian cabang ilmu. Pertama tentang persoalan niat, yang kedua persoalan lisan, yang ketiga persoalan amal. Wal asri, demi masa Allah nemu sumpah, innal insana lafi khus, manusia itu benar-benar dalam keadaan rugi. Mereka tijarah tapi tidak ada untung. Mereka melakukan jual beli tapi tidak ada untung. Mereka diberikan modal usia tapi tidak ada laba yang dapat mereka tuai, kecuali orang-orang yang beriman. Artinya iman itu menyangkut tentang hati. Bicara tentang hati itu ada manajemennya, ada pengaturan, ada konsep bagaimana hati itu bisa menjadi tolak ukur amal benar, lisan tidak tersalah. Maka di antara sifat-sifat orang yang beriman, Rasul bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, al-mu'minuna kamathalin nahli. Orang mukmin itu umpama lebah. Orang mukmin bagaikan uno. Kenapa Rasulullah mentamsilkan orang mukmin sama seperti lebah? Sehingga dalam Al-Quran pun ada surah yang diabadikan oleh Allah, An-Nahl, yaitu surat tentang lebah. Lebah itu banyak keistimewaannya. Di antara beberapa keistimewaan lebah, ada 4 macam yang melekat pada lebah. Yang pertama, keistimewaan lebah, uno ipajuh yang gad-gad. Dia makan sari pati bunga. Kemudian lebah setelah dia makan yang baik, mengeluarkan yang baik-baik. Kemudian keistimewaan lebah itu tidak bisa diusik. Kalau kita usik, maka dia akan mengancam kita. Lebah ipajuh yang gad-gad, kemudian mengeluarkan yang baik. Kemudian dia punya prinsip di mana bahwa selama dia benar, dia tidak bisa diusik. Itulah beberapa sifat orang mukmin. Orang mukmin dianjurkan untuk memakan yang halal. Setelah pajuh yang halal, maka makanannya akan menjadi satu energi, sebuah kekuatan yang sehat. Maka kita orang mukmin akan terpegah yang gad-gad, berfikir yang gad-gad, memberikan pendapat yang gad. Juga lebah itu dia tidak bisa diusik karena karena orang mukmin itu punya aturan main, punya aturan yang mengikat dengan Al-Quran dan hadis. Ada batas-batas tertentu yang kali diatur oleh Al-Quran dan hadis dalam tatanan kehidupan orang mukmin, baiknya menyangkut tentang pidana, baiknya menyangkut tentang pernikahan, baiknya menyangkut tentang ekonomi dan sebagainya. Maka alangkah ruginya katanya apabila ilmu keimanan hana tadalami, tidak belajar persoalan yang mendasar tentang akidah. Kemudian yang kedua, wa'amilus salihah, ilmu tentang amal yang saleh. Rugon pegali Allah apabila kita tidak mengerjakan amal yang saleh dengan ilmu bagaimana tata cara mengerjakan amal yang saleh.
Ilmu menyangkut tentang amal bukan hanya saja persoalan ibadah. Ilmu tentang amalan mulai dari seni beramal itu diajarkan. Jadi ada kalau orang main bola, ipurno cara main bola, cara keliak bola keban, cara pe bola kiban, cara oper bola kiban, cara bagi bola kiban. Hanjut salah membacut pipa peladi. Begitu juga Islam menyangkut tentang ibadah. Cara rukuk yang betul kiban, cara sujud yang betul kiban, cara berdiri yang benar bagaimana, cara meletakkan tangan waktu berdiri bagaimana. Kadang-kadang ada duduk jaro ada semayang lagi galak katanya, tak perlu ada pusat tiga, tak perlu je pusat tiga. Menancit ada rukuk cara tak perlu jaro. Tapi menyogeliran main bola, ya dia pelati. Menyobak semayang salah gerakan, hanya dia Allah. Ini persoalan juga. Maka ilmu tentang amal itu belajar. Melagunya hanya salah membacut. Ya, part tinggi suara, part perendah suara, hanya salah membacut. Dagalan penyanyi ikhlas ke dia melagu. Lebih ikhlas penyanyi melagu dengan orang baca Quran. Yang perlu klik-klik, yang perlu gerak jaro, yang perlu amat bak dada. Tapi giliran baca Quran, waktu terus ayat tentang sedih yang raya sumedetut, padahal ayat tentang sedih. Waktu cerita masalah neraka, kelembudinan. Kenapa penghayatannya tidak ada? Itu tidak ada seni. Maka kita harus belajar Al-Quran. Ta'allamul Quran wa'allamahun nas. Belajar olehmu akan Quran dan ajari olehmu Al-Quran kepada manusia. Setelah kita punya ilmu, pertama kita belajar bagaimana membaca Al-Quran yang benar. Semua kita punya kekurangan, hanya yang bertuitan. Karena al-waqi', kejadian yang sebenarnya, bagaimana cara membaca yang sebenarnya, itu Allah yang lebih mengetahui. Dalam kita baca Quran yang cuma ilmu secara mutawatir menurut gure, maka nalah qiraah 7. Metode cara membaca Quran yang berbeda. Itu kenapa? Karena beda perawinya. Rasulullah nagu baca qiraah pertama, qiraah kedua, qiraah ketiga sampai qiraah yang ke-7. Begitu juga lisan kita yang berbeda-beda. Nah, lisan kita yang agak gasah muklidon, nah lisan yang halus lembut lagi orang Arab, hana sama. Namun itu petunjuk daripada guru. Wa'allamahun nas, dan ajari olehmu kepada manusia bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar. Sungguh kita kedihan ali gure Quran yang purna Quran mandum gedanya salah ba'da semayang. Akibatnya apa? Salat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Belajar tentang ilmu beramal, tata cara salat yang betul, masuk masjid yang benar. Kadang-kadang waktu datang dalam masjid kita yang muwit dalam masjid, hana depu semayang tahiyud masjid. Kadang-kadang na yang duk laju, tapi giliran tamang gento bajadina hanya lekang-lekang badan. Po 7 tamang gento, po 5 seput tebit bajadina hal lekang. Masuk kantor ada prosedur dan diikuti dengan bukan pinjat print. Tapi waktu datang dalam masjid hana digan pinjat print dia. Hana melapor sapu Allah. Tamang dalam masjid duk aju. Duk itu kebanyakan masyarakat. Sangat menyedihkan beragama tidak dengan ilmu. Bagaimana beramal tentang agama. Maka waktu datang ke masjid boleh lebih pada datang makan tu. Tahu aturannya, ada penghormatan untuk masjid yang disebut dengan tahiyatul masjid. Hana tak semayang tahiyat masjid bisa juga diganti dengan ibadah yang lain. Karena salah satu ibadah sunat yang tidak dimaksud dengan diri salat sunat tersebut
adalah tahiyat masjid. Semayang duha hajat dah gantong semayang lain, mesti semayang duha. Semayang tahajud hajat dah gantong semayang lain, mesti semayang tahajud yang dah bubut. Semayang sunat rawatib hajat dah gantong semayang lain, mesti semayang sunat rawatib yang dah bubut. Apakah itu qabliyah ataupun ba'diyah. Namun tahiyatul masjid la yuqsadu bi'ainiha, tidak dimaksudkan dengan ainnya. Artinya tadamonglah masjid sunat semayang tahiyat masjid. Oh, hana dah semayang tahiyat masjid, ganti dengan 2 rakaat salat yang lain. Dia tak gantung dengan qadha subuh, dia tak gantung dengan semayang sunat rawatib, dia tak gantung dengan langsung semayang zuhur. Han makruh tatamong dalam masjid muyo langsung nada semayang. Kaganggapnya penghormatan untuk masjid. Andai kata kita menginginkan khusus pahala tahiyat masjid, nah itu harus kita niat sembahyang tahiyatul masjid. Hanjit sabah rakaat. Nyurat damang dalam masjid tak sembahyang penghormatan untuk masjid sabah rakaat tidak boleh, mesti 2 rakaat. Tidak boleh dengan sujud syukur dan tidak boleh dengan sujud tilawah, mesti 2 rakaat itu disalatkan di dalam masjid untuk penghormatan terhadap masjid. Yang kelima, watawasau bis-shab watawasau bil haqqi watawasau bis-shab. Rugo katanya, monyo katanya dengan sesama, tidak saling nasihat menasihati dengan kesabaran dan kebenaran. Itu butuh ilmu menyangkut tentang lisan. Manajemen bagaimana lisan ini benar dalam berbicara. Kullu insan khata'. Tiap-tiap manusia itu punya pasti ada kesalahan. Nah, bagaimana kita terhindar daripada kesalahan yang fatal? Hana mungkin kita yang hana salah. Membetui hat ilmu yang komunikasi tetap na salah. Betui ba ilmu yang kita yang salah ba ilmu yang gop. Butuh ba ilmu yang gop, salah ba ilmu yang kita nyo. Maka kita butuh ilmu komunikasi, ilmu lisan. Yang kira-kira lisan kita sudah mengeluarkan kata-katanya, apakah itu benar atau salah? Ya, ini butuh ilmu. Butuh referensi. Iron kanu pegah, betul pun salah, betul. Teh referensi, teh betul. Teh kaedah. Bagi urung baca barih kitab gundul, dia tidak ada barisnya, tidak ada harkah, dia gundul. Bagaimana kalimat bisa terjadi fathah, bisa jadi kasrah, bisa jadi dhammah? Karena ada yang mengatur. Minallahi minallahi, ada yang hi, ada yang ha, ada yang hu. Itu diatur oleh ilmu lisan, di antara yang lainlah ilmu nahu, ilmu saraf. Begitu juga tentang lisan kitanya, agar jangan bertutur dengan tutur yang salah, yang bisa merusak iman, bisa merusak akidah, bahkan bisa keluar dari Islam. Maka butuhlah ilmu tentang lisan. Berbicara sesuai dengan kaidah Islam, berbicara sesuai dengan aturan, tidak terpidana, tidak menimbulkan kehancuran dan kerusakan. Maka mari kita sama-sama mengikuti daripada ajakan Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, di mana keduanya mengatakan bahwa ilmu itu terbagi kepada 3 kelompok. Yang pertama ilmu tentang niat, yang kedua ilmu tentang lisan, dan ilmu tentang beramal. Sehingga motivasi yang disampaikan oleh para ulama usul fiqh
tiap-tiap kehidupan kita adalah ibadah, itulah berangkat dari ilmu. Ilmu tentang lisan, bagaimana lisan kita menjadi ibadah. Ilmu tentang hati, bagaimana segala sesuatu yang dikerjakan oleh hati itu bernilai ibadah. Dan ilmu tentang amal, apapun yang dikerjakan oleh anggota badan kita itu bernilai ibadah, sesuai dengan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Hikmah diciptakan jin dan manusia adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, demikian kiranya yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kiranya untuk pribadi kami, umumnya kepada seluruh para hadirin kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Kemudian mungkin amanahnya kali disampaikan oleh pengurus masjid Pak Faidin, mungkin cuma luntuan tu mengulangi mentang mengingatkan bahwa salah satu anak gure gedanya uronyo kepegat acara walimatul urus di Awi Gedah, yaitu Abun Yuslim. Beliau mengundang gedanya mandum ahli masjid khususnya yang hadir di masjid besar Pesangan setiap waktu, baik subuh, zuhur, asar, dan pada pengajian di Masjid Besar Pesangan, diundang secara resmi mulai ulun tuan dan mulai para pengurus untuk menghadiri acara walimatul urus anak beliau. Jak menyoka undang wajib. Jak kanduri walimatul urus yan menyoka undang wajib dah menyohana dosa. Kecuali hanjut dah karena menurut hukumnya hana wajib jak. Wajib jak menyohana dosa. Kecuali perkara-perkara yang terjadi bak tempat walimatul urusnya yang tidak mewajibkan. Jadi begitu kiranya yang beliau sampaikan, maka amanah ini telah kami sampaikan. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, kesempatan oleh Allah untuk dapat menghadiri ke tempat walimatul urus dan selalu mengikat hati dan hadir ke masjid untuk melakukan ibadah salat maktubah 5 waktu. Usikum binafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.